Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rahmawati dengan NIM 240010392025772864. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 22 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 005 Tanah Grogot dengan mata pelajaran IPAS, materi bagian tubuh tumbuhan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, kita pagi ini belajar IPAS. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, marilah kita sama-sama membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Oke. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, Ibu absen dulu ya. Akila Azahra, Ahmad Ibnu Zakir, Adinda Cinta, Alda, Akela Zahratun, Arista Novi, Aila Alia, Abkori, Kiara Aisyah, Maulian Fikri, Muhammad Hafiz Aril, Muhammad Rifki, Muhammad Arsil, Muhammad Raja, Syakira. Ya, berarti hadir semua ya. Oke. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya. Sebelum menyanyi, kita berdiri bersama-sama ya. Siap? Posisi tegak. Sila akulah penduduk
patriot, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Kenapa kita memutar lagu ini? Karena untuk apa? Menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan patriotisme. Nah, kita belajar hari ini pembelajaran IPAS. Ada yang tahu apa kepanjangan dari IPAS? Ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, jadi hari ini kita mempelajari IPAS dengan materi bagian tubuh tumbuhan. Nih, bagian tubuh tumbuhan. Sekarang, sebelum kita memasuki ke materi, Ibu mau bertanya kepada kalian. Siapa yang tadi sarapannya buah? Ya, buah apa? Pisang. Pisang rasanya apa buah pisang? Hah? Manis. Ada yang pernah lihat pohon pisang? Pernah. Ada apa aja? Bagian-bagiannya? Batang, daun, buah, apalagi akar. Iya, benar. Nah, dari yang kalian sebutkan tadi, itulah dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, kita langsung ke capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa diharapkan mampu memahami struktur, fungsi, dan peran bagian-bagian tumbuhan dalam kelangsungan hidupnya. Yang kedua, dapat mengidentifikasi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, serta menghubungkan fungsi dari masing-masing bagian dengan proses penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Nah, nanti kita mempelajari ya, apa saja fungsi dari akar, batang, daun, buah, bunga, dan biji. Yang ketiga, siswa mampu melakukan pengamatan sederhana terhadap tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang keempat, siswa dapat mendokumentasikan hasil pengamatan dan mempresentasikan dalam diskusi kelompok. Nanti kalian dibagi kelompok untuk bekerja sama. Yang kelima,
Siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk mempelajari bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Sekarang, sebelum kita melanjutkan kegiatan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau gitu, marilah kita sama-sama menonton video pembelajaran. Sebelum kalian menonton, kalian siapkan dulu alat tulisnya di atas meja. Ya, sebelum kita menonton video, jangan lupa kalian mencatat hal-hal yang penting dalam video tersebut dan bisa kalian persiapkan pertanyaan yang sekiranya belum paham. Sudah siap semuanya? Kita mulai ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut, serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung
klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Ya, kita sudah selesai menonton dan menyimak video pembelajaran, yaitu bagian dari tubuh tumbuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan berikutnya, ada yang mau ditanyakan? Boleh? Oke. Adinda, apa saja bagian dari tumbuhan? Ada yang bisa jawab? Ya. Ya, batang. Terus, start. Apa aja bagian dari tumbuhan? Batang, akar, daun, bunga, dan buah. Sudah? Tadi bilangnya siapa? Maulian. Ada akar, batang, daun, buah, dan bunga. Ada lagi? Siapa lagi? Ayo. Ada lagi mau bertanya? Alda? Bagaimana fotosintesis terjadi pada daun? Bagaimana fotosintesis terjadi pada daun? Siapa yang bisa jawab? Tar. Fotosintesis terjadi di kloroklas dalam sel daun yang mengandung klorofil dengan proses cahaya matahari. Ya. Fotosintesis terjadi kloroflas dalam sel daun yang mengandung klorofil dengan proses dengan menggunakan proses cahaya matahari. Ada lagi? Ayo kelompok. Oke, ayo bagian sini. Ada? Ya. Apa fungsi dari akar? Apa fungsi dari akar? Siapa yang bisa jawab? Rahman. Akar berfungsi untuk memperkokoh tumbuhan dan menyerap air. Ya, fungsi akar menyerap air dan menopang tumbuhan. Oke. Ada lagi? Yang di Apa fungsi buah? Apa fungsi buah? Siapa yang bisa jawab? Apa fungsi buah? Oke. Buah berfungsi untuk menjaga
biji yang ada di dalamnya dan juga sebagai cadangan makanan. Iya. Buah. Fungsi buah yaitu melindungi biji dan menyimpan cadangan makanan. Oke. Kita lanjut. Kita menonton lagi membahas materi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, tumbuhan sumber kehidupan. Tahukah kalian tumbuhan itu penting bagi manusia? Tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu mencegahnya bencana alam. Nah, ini hal yang dipelajari yaitu bagian-bagian dari tumbuhan. Yang pertama apa? Ya, akar. Yang kedua, batang. Yang ketiga, daun. Yang keempat, bunga. Dan yang kelima, buah. Selanjutnya, untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah awal adalah memahami bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, ini ada gambar pohon, ada akar. Oh, akar terletak di mana? Berarti akar terletak di bawah. Setelah akar apa? Batang. Nih, batang. Setelah batang ada buah, ada daun, dan ada bunga. Nah, ini. Apa ini? Akar. Pernah enggak kalian congkel-congkel di pot? Atau cabut rumput? Nah, pernah ketemu akar seperti ini? Iya. Kalian pasti pernah. Nah, kita belum tahu apa fungsinya yang tersembunyi di dalam tanah, yang namanya akar. Yang pertama apa fungsinya? Memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, menyerap air dan mineral atau zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, sebagai tempat cadangan makanan. Nah, diingat ya, itu tadi fungsi akar. Yang kedua, nah ini. Rupanya akar itu tidak satu jenis saja, tetapi ada berbagai jenis. Yang pertama, akar apa? Akar serabut. Apa itu akar serabut? Akarnya bercabang kecil dan tidak dalam. Yang kedua, akar apa? Akar tunggang. Akarnya bercabang kuat dan besar. Nah, yang kedua apa? Batang. Apa itu batang? Batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu juga penghubung antara akar dan daun. Adapun fungsinya, yang pertama, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, membawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Yang ketiga, pendukung tumbuhan untuk berdiri. Nah, rupanya bukan akar aja yang punya jenis ya. Batang juga mempunyai jenis. Nah, yang pertama jenisnya batang
kayu. Cirinya keras dan kaku. Nih bentuknya ya. Keras dan kaku. Yang biasanya ini yang kalian pakai nih, meja. Apalagi? Contohnya? Kursi, apalagi? Lemari. Apalagi? Pintu, terus jendela. Biasanya lantai ya, lantai yang rumahnya kayu ya. Itu juga menggunakan batang berkayu. Nah, yang selanjutnya batang basah. Cirinya lunak dan mudah patah. Tahu nggak contohnya seperti apa? Apa? Ya, lunak dan mudah patah. Kira-kira contohnya? Nih, daun-daun keladi tuh yang kalian ini yang ya apa? Batang cabai, sayur, bayam, kangkung. Nah, itu ya, lunak dan basah. Selanjutnya. Nah, ini daun. Daun yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Dapat diibaratkan seperti lembaran. Di alam, daun memiliki peran penting bagi kehidupan. Seperti ya, yang pertama fotosintesis, di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu ada juga peran daun yaitu pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Nah, daun juga kira-kira memiliki jenis enggak? Kita lihat ya. Tuh, lebih banyak jenis daun ya. Nih, daun menyirip, bentuknya melengkung dan tidak lebar. Apa ya contohnya? Daun seperti ini. Iya, daun jambu. Apalagi? Daun? Iya, daun nangka. Apalagi? Ayo, daun apa lagi? Banyak ya, daun rambutan, benar. Ya, yang selanjutnya yaitu jenis daun melengkung. Daunnya berbentuk bulat dan lebar. Nah, contohnya daun apa itu? Daun sirih, benar. Dan apa lagi? Daun, pernah lihat pohon keladi? Nah, sama ya, seperti itu contohnya. Yang ketiga, bentuknya lurus, jenisnya lurus dan memanjang. Yo, contohnya apa? Apa itu? Nah, pernah lihat daun padi? Pernah lihat daun padi? Nah, sama seperti daun padi, daun tebu, daun jagung. Iya, pernah lihat kan? Nah, itu contohnya. Nah, selanjutnya. Apa jenis menjari memiliki banyak cabang? Apa contohnya? Iya, daun pepaya. Apalagi? Daun singkong. Daun apa lagi? Biasanya bunga-bunga juga ada ya. Oke, selanjutnya. Bunga. Apa itu bunga? Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat atau menarik. Bunga memiliki peran penting dalam siklus kehidupan, yaitu yang pertama, apa? Tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua, penghasil biji tumbuhan. Yang ketiga, alat reproduksi tumbuhan. Biasanya bunga yang ada bijinya, bunga apa aja?
Iya, bunga matahari. Bunga apa lagi? Bunga apa lagi selain bunga matahari? Nah, nih apa? Buah. Buah apa itu, yuk? Stroberi. Pernah nggak kalian lihat buah stroberi? Pernah makannya enggak? Apa rasanya? Asam. Ada juga yang manis ya. Nah, buah yang kamu makan itu merupakan hasil penyerbukan bunga. Namun, penting diingat bahwa tidak semua buah dapat dikonsumsi. Apa contohnya buah yang nggak bisa dikonsumsi? Buah apa? Buah karet. Pernah nggak makan buah karet? Nah, itu ya contohnya. Selain bermanfaat buat kita, buah juga memiliki manfaat untuk tumbuhan. Yang pertama, tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, pelindung biji yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya. Nah, ternyata bagian tumbuhan mempunyai peran masing-masing dan sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan, ada lagi yang mau ditanyakan? Tunggu. Gak ada? Sudah paham semuanya? Oke, kalau paham, kita lanjut. Kita bagi kelompok dulu ya. Ya, di sini Ibu mau tunjuk siapa yang suka belajar dengan visual. Ya, berarti ini sudah ya kelompok visual. Di sini audiotori. Ya, sama. Di sini kinestetik. Berarti sudah dapat semuanya ya kelompok visual, audiotori. Di sini kinestetik. Ibu bagikan tugas silahkan dikeluarkan. Nanti Ibu jelaskan cara mengerjakannya. Ini yang visual ya. Kalian memperhatikan atau meneliti bagian dari tumbuhan yang ada. Sini di sini audio kalian mengamati ya. Mengamati. Nah, yang di sini menempel bagian-bagian tumbuhan yang ada. Sudah paham semua tugasnya? Ya, kalau sudah paham, boleh
Nah, perhatikan ya videonya. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Oke, silahkan dikerjakan bersama-sama kelompoknya ya. Iya, diwarnain. Diwarnain, habis itu nanti kalian sebutkan di sini apa bagiannya ya. Bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Kerjain bersama-sama. Hujan datang dengan deras. Dinonton videonya dulu ya. Ya. Pelan-pelan guntingnya. Kerja yang sama-sama ya. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, Ya, digunting baru ditempel. Digunting baru ditempel sesuai dengan gambarnya. Sesuai dengan gambarnya akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan jadi buah. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai pohon agar tetap berdiri dengan tegak. kerja bagus. Di situ kan air Ya. dan mineral Di situ berarti. Baru di sampingnya ini. maka air tersebut Jamur berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Terutama tumbuhan kuat energi cahaya matahari. Apakah kalian tahu definisi pada tumbuhan? Fungsi pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangan biakan tumbuhan. Bunga yang bisa berkembang biak akan menjadi. Nah, inilah yang pastinya sekitar petani menjadi tumbuhan yang baik. Pohonnya selain berbuah, nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian Masa iya ini? bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga Masa iya? Ayo. sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ayo. Buah. Ya. Sudah. Begini,
Gaya hati. Sudah menyaksikan ini ya? Silakan dikerjakan. Ini dibenerin. Dibenerin ya. Ini dibenerin. Nih. Masa ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pinggiran aja. Nah, enak kalian. Itu warna apa nih jadinya? Hampir ya? Enggak. Maunya ini muda nanti. Muda ya. Ayo jangan bengong. Ini kan sudah tahu nih. Ini dipotong aja yang bawahnya nih. Ngertiin? Ya sudah, selesai. Iya, sesuaikan aja. Ini apa? Batang. Ini daun, daunnya daun. Ini nanti enggak ada ini tempatnya. Nanti dipotong nih ya. Berarti Kamu jangan potong dulu, tunggu di mana? Daun itu dulu. nanti dipotong aja ininya ya. Akarnya itu dulu. Nanti kamu lupa kalau potong duluan. Enak banget caranya saya. Ini daun.
Sudah nggak apa-apa. Sudah? Ada yang sudah? Ada yang sudah? Ya. Visual sudah? Sudah. Kinestetik? Sudah apa belum? Oke, sambil kita menunggu yang belum, siapa yang mau duluan presentasi? Ya, dari kelompok visual. Ayo maju kelompok visual. Ayo, maju. Maju dong, kamu jangan di belakang. Ya, kenalkan dulu. Perkenalkan, saya dari kelompok visual dan saya ketua bernama Adinda dan ini teman-teman saya. Yang ini namanya Akila, Raja, Jakir, dan Caca. Ya, kita lihat Saya mempresentasikan. akan mempresentasikan ini adalah pohon terong. Pohon terong. Dan ini daun, buah, batang, dan akar. Ini adalah pohon terong. Lihat semuanya, pohon terong. Ya, di sini ada bagian-bagian dari pohon terong. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tunggu. Apa fungsi dari buah terong? Apa fungsi dari buah? Apa fungsi buah? Tempat penyimpanan biji dan cadangan makanan. Tempat melindungi biji dan menyimpan makanan. Ada lagi? Tidak ada? Oke, persilahkan duduk. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat kelompok visual. Selanjutnya kelompok audio.
Ayo, kelompok audio sudah siap? Siapa ketuanya? Perkenalkan kelompoknya. Perkenalkan, saya Gela Zahratul Munah dari kelompok audiovisual. Saya memperlihatkan gambar. Dan ini teman-teman saya. Nama saya Alda. Nama saya Aril. Nama saya Aifki. Nama saya Rahman. Saya memperlihatkan gambar bunga dan tumbuhan tomat, yaitu bunga, daun, buah, batang, dan akar. Sebutkan fungsinya. Fungsi dari batang adalah menyalurkan hasil fotosintesis. Fungsi dari akar adalah menyerap air dan mineral dari tanah. Fungsi bunga adalah alat berkembang biak. Fungsi daun adalah tempat terjadinya fotosintesis. Dan fungsi buah adalah menyimpan cadangan makanan. Oke. Ya, kelompok audio sudah selesai mempresentasikan. Siapa yang ingin bertanya? Sakira. Buah apa yang berwarna merah dan apa fungsinya? Buah apa yang berwarna merah? Nih. Tomat. Memang, tomat. Dan apa fungsinya tadi? Fungsi buah. Menyimpan cadangan makanan. Ya. Ini buah tomat. Dan fungsinya tadi katanya Zahra, yaitu menyimpan makanan. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat kelompok audio. Oke, silakan duduk. Sekarang kelompok kinestetik. Ayo, silakan maju. Siapa ini? Perkenalkan kelompoknya. Halo, perkenalkan kami dari kelompok kinestetik ingin menjelaskan bagian dan fungsi. Temannya dulu dikenalin. Perkenalkan, Nama saya Kari Israt Makodongan. Saya dari kelompok kinestetik. Halo, perkenalkan nama saya Arista Novia Ashifani dari kelompok kinestetik. halo, perkenalkan nama saya Aila Aliat. Saya dari kelompok kinestetik. Perkenalkan nama saya Kira Ica Kurniawan. Saya dari kelompok kinestetik. Perhatikan temannya mempresentasikan. Di sini saya menjelaskan fungsi daun. Fungsi daun, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, terjadi atas tangkaian dan helai dan mengandung zat hijau daun. Dan buah, bagian tumbuhan yang mempunyai fungsi sebagai tempat biji dan tempat menyimpan cadangan makanan. Bunga, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan biji. Batang, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan berfungsi sebagai tempat mengacungkan daun buah serta mengedarkan mineral, air, dan zat makanan hasil fotosintesis. Akar, bagian tumbuhan yang mengukuhkan tumbuhan serta menyerap zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Biji, alat perkembangbiakan tumbuhan hasil
pembuahan yang terjadi akibat adanya proses penyerbukan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Audio nggak ada? Visual? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, silakan kinestetik duduk kembali ke tempatnya. Kita beri tepuk tangan buat kinestetik. Oke. Kita selesai dalam melaksanakan kerja kelompok atau diskusi. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita ice breaking dulu ya. Berdiri semuanya. Lihat di depan. Lebih cepat ya. Lebih cepat. Oke. Silakan duduk kembali. Senang? Ya, kita melemaskan otot-otot dari tegang tadi ya. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan kerjasama, kita mau mengevaluasi apakah kalian sudah mampu mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Ini kalian kerja sendiri atau mandiri ya. Tidak boleh KPD-nya dikumpulkan. Nggak boleh lah. Ininya dikumpul ya, KPD. Jangan lupa ditulis namanya. Oke. Boleh dikerjakan mulai dari sekarang.
Kerjakan sendiri-sendiri ya. Sudah? Mak, kamu nggak bawa pulpen? Ada yang punya pulpen? 2? Pinjamin temannya. Yang sudah, boleh dikumpul. Ya, boleh. Hmm? Hmm? Yang sudah selesai, boleh dikumpul.
Sudah? Yang sudah boleh dikumpul. Sudah? Oke, sudah? Kiara sudah? Akila sudah? 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 Ya, sudah. Sudah semua ya? Oke. Dengan kita mengerjakan soal evaluasi, maka berakhir juga kegiatan belajar kita hari ini. Sekarang Ibu tanya, senang hari ini belajarnya? Senang. Paham sudah masalah tumbuhan dan fungsinya? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham semuanya, kita siap-siap pulang. Kalian simpul bukunya. Sebelum pulang, periksa dulu di bawah kebersihannya. Boleh dibuang di tong sampah. Sudah?
Sudah siap pulang? Kalau sudah siap, sekarang ketua kelas pimpin berdoa. Sebelum pulang, kalian di jalan hati-hati. Oke, duduk yang rapi. Kelompok kinestetik berdiri. Audio. Visual.